Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu lagi dengan saya Hasti Kusuma Pratamasari. Yang kali ini kita akan membahas materi mengenai perkembangan sosial. Silahkan menyaksikan. Nah, pertama kita bahas dulu apa sih perkembangan sosial itu. Jadi, perkembangan sosial itu adalah proses di mana seseorang itu belajar hidup bersama dengan orang lain. Cakupannya seperti kemampuan untuk berinteraksi, bekerja sama, dan juga memahami aturan serta menyesuaikan diri. Biasanya terjadinya itu melalui hubungan dengan keluarga, dengan teman, dan juga dengan masyarakat. Dengan terjadinya perkembangan sosial ini, maka itu bisa membantu kita untuk membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Memahami perkembangan sosial dari dua perspektif utama. Yang pertama dari Yuri Bronfenbrenner. Di sini menggunakan teori ekologi yang menekankan bahwa perkembangan itu dipengaruhi oleh lapisan-lapisan lingkungan sosial yang saling berkaitan. Kemudian perspektif yang kedua dari Erik Erikson itu menggunakan teori psikososial. Di sini kehidupan itu dibagi menjadi beberapa tahap dengan krisis yang membentuk identitas dan relasi sosial. Dengan kata lain, Bronfenbrenner ini fokusannya pada lingkungan luar dan Erik Erikson fokusannya pada proses dalam diri individu. Bronfenbrenner model ekologi perkembangan. Jadi, lingkungan itu dilihat sebagai sistem berlapis yang mempengaruhi individu sepanjang hidup. Nah, model ini menekankan hubungan dinamis antara si anak dengan konteks sosialnya. Nah, lapisan yang dimaksud dengan si Bronfenbrenner ini yang pertama adalah mikrosistem atau lingkungan yang memiliki hubungan langsung dengan individu seperti keluarga, teman, dan juga sekolah. Nah, lingkungan ini punya pengaruh yang paling kuat dan terjadinya itu di interaksi sehari-hari. Seperti contohnya dalam suatu keluarga ada anak yang selalu diberi dukungan. Nah, ini memicu dia saat di sekolah menjadi anak yang percaya diri. Lapisan yang kedua itu adalah mesosistem atau hubungan antara lingkungan terdekat seperti orang tua dan guru, kemudian keluarga dan teman anak. Nah, kalau hubungan ini baik, maka perkembangan sosial anak itu akan lebih positif. Kemudian ada ekosistem. Ekosistem ini adalah lingkungan yang tidak berinteraksi langsung dengan si anak tapi tetap punya pengaruh seperti pekerjaan orang tua dan kebijakan sekolah. Contoh lainnya itu jika orang tua ini bekerja dengan sangat sibuk, akhirnya si anak ini mungkin merasa kurang diperhatikan dan ini sangat berpengaruh pada anak. Lapisan selanjutnya itu adalah makrosistem yang mencakup nilai budaya dan norma masyarakat. Ini seperti tradisi dan juga nilai sosial. Contohnya di suatu tempat ada budaya yang menghargai kerja keras. Ini akan mendorong anak untuk memiliki sikap yang disiplin. Lapisan yang terakhir adalah kronosistem. Kronosistem ini berkaitan dengan pengaruh waktu terhadap perkembangan seperti perubahan zaman, peristiwa besar, dan juga perubahan dalam kehidupan. Contoh lainnya itu yang pernah kita alami adalah COVID-19. Ini karena kita nggak boleh keluar rumah, bahkan kita diliburkan sekolah. Ini sangat mempengaruhi cara kita sebagai anak dalam belajar dan juga bersosialisasi. Nah, ini adalah diagram model ekologi Bronfenbrenner. Diagram ini menggambarkan bagaimana sih pengaruh itu dimulai dari relasi yang terdekat hingga konteks budaya dan kemudian membentuk perkembangan seseorang. Selanjutnya kita bahas mengenai Erik Erikson dengan 8 tahap psikososialnya. Jadi, Erikson ini di sini menjelaskan bahwa perkembangan sosial itu terjadi melalui tahapan kehidupan dan setiap tahapnya itu memiliki krisis ataupun konflik yang harus dihadapi, dari kepercayaan dasar pada bayi hingga integritas di usia lanjut. Nah, jika berhasil, individu itu berkembang secara sehat, tetapi jika gagal, maka akan dapat muncul masalah psikologis. Nah, ini dia ringkasan dari 8 tahap Erikson. Yang pertama itu tahap kepercayaan versus ketidakpercayaan dari usia 0 sampai 1 tahun. Jadi di sini bayi itu belajar apakah dunia itu aman. Nah, jika kebutuhannya terpenuhi, maka bayi itu akan merasa aman. Seperti misalnya dia dipeluk dan dia dirawat, maka dia akan percaya kepada lingkungannya. Kemudian pada tahap selanjutnya yaitu tahap otonomi versus
malu-malu atau ragu-ragu itu usia 1-3 tahun. Di sini anak itu mulai belajar mandiri dan jika didukung maka anak itu akan tumbuh nih rasa percaya dirinya. Tetapi jika terlalu dikontrol, anak itu akan menjadi anak yang pemalu. Kemudian tahap ketiga itu adalah tahap inisiatif versus rasa bersalah. Ini usia 3-5 tahun. Di sini anak itu mulai mencoba hal-hal baru. Nah, dia tuh jika didukung, anak ini akan berani mengambil inisiatif. Tetapi jika sering disalahkan, maka anak ini akan menjadi anak yang mudah merasa bersalah. Kemudian ada tahap industri versus inferioritas. Ini usia 6-12 tahun. Di sini anak itu belajar keterampilan. Jika berhasil belajar, maka dia akan merasa sebagai orang yang mampu melakukan sesuatu. Tetapi jika dia gagal, anak ini akan menjadi orang yang rendah diri. Kemudian ada tahap identitas versus kebingungan peran. Ini usia 12-18 tahun. Di sini remaja itu mulai mencari jati dirinya. Nah, jika dia berhasil nih menemukannya, maka akan terbentuklah identitas. Tapi jika gagal, maka akan muncul kebingungan, seperti dia selalu bertanya-tanya, saya ini ingin jadi seperti apa ya, kedepannya itu apa ya jalan yang saya pilih. Nah, itu dia akan bingung. Kemudian tahap selanjutnya intimasi versus isolasi dari usia 18-40 tahun. Nah, di sini individu itu mulai belajar untuk membangun hubungan yang dekat. Dan jika dia berhasil, maka dia akan membangun relasi nih yang luas. Tetapi jika dia gagal, maka dia akan merasa kesepian. Kemudian tahap generativitas versus stagnasi. Ini usia 40-65 tahun. Di usia ini sudah menjadi dewasa. Nah, dia ini ingin berkontribusi. Jika dia berhasil kontribusi, maka dia akan merasa, wah, diriku ini berguna. Tetapi jika dia gagal, maka dia akan merasa hidupnya ini tidak berkembang. Kemudian tahap selanjutnya adalah integritas versus keputusasaan. Ini usia 65 tahun dan seterusnya. Di sini individu itu mulai merefleksikan hidup. Nah, jika dia puas, maka akan tumbuhlah rasa kebijaksanaan. Tetapi jika gagal, maka akan muncul penyesalan. Perbandingan fokus antara Bronfenbrenner dan juga Erik Erikson. Dalam teorinya Bronfenbrenner itu menekankan konteks eksternal seperti bagaimana struktur sosial, intuisi, dan juga budaya itu membentuk peluang dan hambatan dalam perkembangan. Sedangkan menurut Erik Erikson itu teorinya lebih menekankan konflik internal terkait peran dan juga identitas pada setiap tahap kehidupan serta akibatnya pada fungsi sosial dan juga emosional. Singkatnya, Bronfenbrenner lebih fokus pada lingkungan, Erikson fokus pada konflik dalam diri. Maka artinya perkembangan sosial itu sebenarnya dipengaruhi dari faktor luar dan juga dalam. Kesimpulan dari teori Bronfenbrenner dan juga Erikson adalah perkembangan sosial adalah hasil interaksi kompleks antara proses internal dan juga konteks eksternal. Dengan memahami kedua teori ini akan membantu kita merancang dukungan holistik, keluarga, sekolah, kebijakan, dan juga kultur yang berperan bersama membentuk kehidupan manusia. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.